Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen dimana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Janda bukan bahan candaan ya. Saya nggak peduli mau nanti saya dihujat buzzer atau enggak. Coba deh kalian pada pikir, emang sopan jadiin janda sebagai bahan candaan? Saya risih dengan cara Akang nih sama teman-temannya yang nyebut dan lucunin kami para janda. Bahkan dari kami tuh lebih seneng disebut single parent, bukan diolok-olok sebagai janda. Kalian harus tahu ya, status janda itu bukan pilihan yang mudah. Bahkan kalian tuh harus tahu juga, janda itu punya situasi yang nggak mudah. Banyak banget nih teman-teman saya yang janda. Dalam kampanye Anda nih, terkesan seperti ngebagi-bagiin janda. Janda yang ini harus diurus sama bang ini, janda yang ini harus dinikahin sama mas itu. Ini tuh saya masih dalam kondisi marah. Bukan cuma Akang doang yang punya pandangan kayak gitu merendahkan semua janda, tapi pasangan Anda juga kayak gitu. Kemarin, saya ingatkan lagi ya, kemarin ia menghimbau agar janda dinikahi pemuda pengangguran. Lalu diklarifikasi atas nama bercanda. Rasa saya nggak perlu mengutarakan lagi ya. Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan kenapa kalimat itu membuat saya kesal. Kalau misalnya di sini ada yang nonton, mungkin bisa bantu jelasin sama orang-orang yang nuduh saya buzzer. Kenapa saya bisa kesal banget sama hal ini? Terakhir, saya mau tutup dengan pertanyaan ini. Coba ya, kalau ibumu janda, terus kamu berkampanye bagi-bagi janda kayak gitu, gimana perasaan ibu kamu, Kang? Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Pak Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Tepuk tangan untuk wakil-wakil kita. Bagaimana mungkin pasangan ini, Ridwan Kamil dan siapa Suswono, ingin memimpin Jakarta yang adalah metropolis, lalu datang dengan narasi yang sangat misoginis. Ini coba saya terangkan dulu arti misoginis. Misoginis artinya membenci perempuan itu atau merendahkan perempuan. Kata itu menunjukkan bahwa peradaban tidak mungkin tumbuh kalau sebagian dari umat manusia yang kelaminnya laki-laki menganggap remeh yang kelamin perempuan. Saya melihat itu sebagai semacam olok-olok yang dungu itu, dan kedunguan itulah yang pasti akan jadi alasan untuk mengabaikan dua makhluk ini untuk menduduki jabatan tertinggi di DKI. Kan ini kota metropolitan di mana semua bangsa itu menumbuhkan semacam share value, share ideas yang demokratis, yang feminis, yang gender equality. Jadi kelihatannya dua pasangan ini do not speak gender equality, do not speak feminism. Semua hal yang baik dalam demokrasi hari-hari ini diukurkan pada apakah Anda do speak feminism, do speak gender equality. Jadi sebetulnya bagaimana mungkin kita percaya pada pemimpin yang mampu untuk merawat negeri ini supaya masuk dalam peradaban kosmopolitan itu. Jadi itu penanda pertama bahwa siapa namanya nih, Ridwan Kamil dan pasangannya sungguh tidak paham apa yang disebut sebagai penghargaan terhadap citizen itu. Jadi dianggap bahwa perempuan itu bisa diberi label apapun, tetapi tetap di dalam kedudukan yang subordinat, yang bisa direndahkan dengan macam-macam kalimat yang saya nggak mau ulang itu. Nah itu satu pelajaran bagi kita kalau nggak mampu untuk memahami konsep-konsep baru dalam demokrasi, soal environment, soal gender, soal feminism. Itu sebaiknya jangan berupaya untuk memaksakan diri, dan kemampuannya sangat terbatas. Kalau dibilang elektabilitas kalah, data dari mana? Hah? Data dari mana, Pak? Nih, saya kasih data dari Litbang Kompas. Kurang, Pak. Nih, saya kasih dari LSI.
Bapak sih ngelihatnya dari poltreking, lembaga survei yang nggak bisa dibuktikan. Atau Bapak lihat elektabilitas Bapak tinggi di surveinya LSI, lembaga survei imajinasi. Salam NKRI. Ridwan Kamil pada saat debat pilkada atau pilgub Jakarta terakhir kemarin sempet ngemeng begini nih. Katanya bahwa Pak Ahok itu atau Basuki Cahayapurnama itu adalah gubernur yang paling brutal melakukan penggusuran, di mana Pak Ahok itu adalah kader dari PDI Perjuangan. Gue tahu banget tujuannya si Ridwan Kamil ngemeng seperti itu buat nyerang, buat menjatuhkan Mas Pram dan Bang Dul. Makanya dia ngemeng seperti itu. Tapi karena otaknya si Ridwan Kamil dikit, cuman bisanya modal ngecaprak, cuap-cuap, nggak dipikirin dulu. Dia nggak sadar diri, Ridwan Kamil nggak sadar apa sebenarnya yang sudah dia lakukan di Bandung sendiri ya. Ingat Pak Ridwan Kamil, bagaimana dengan kasus penggusuran Taman Sari yang sudah Anda lakukan? Bagaimana nasibnya Ibu Eva yang mempertahankan rumahnya tapi dengan brutalnya tetap digusur. Lihat kawan-kawan, silakan lihat rekam jejaknya Ridwan Kamil. Kan kata Jokowi alasan mendukung Ridwan Kamil itu rekam jejaknya. Silakan warga Jakarta khususnya lihat sendiri rekam jejaknya Ridwan Kamil, bagaimana dia menggusur warga Bandung secara brutal. Sebenarnya yang brutal itu ente Bang Emil, bukannya Pak Ahok. Lu gak usah nyari-nyari kesalahan orang. Lu ngaca diri, dasar lu manusia anti kritik lu Ridwan Kamil. Ketika teras Cihamplas gagal, terbengkalai, lu juga nyalahin wali kotanya. Sementara lu gubernurnya. Kan lu bisa menyelesaikan teras Cihamplas dengan kekuasaan jabatan gubernurnya lu. Tapi kenapa nggak lu lakukan? Lu malah justru menyalahkan wali kota sebelumnya. Dan sekarang lu sok-sokan mengkritisi Pak Ahok. Ngaca diri woi, ngaca diri Ridwan Kamil. Gue nggak peduli ya, lu mau didukung, mau di endorse sama artis-artis, sama Jokowi, sama Prabowo, buat gue tetap lu tuh nothing. Lu tuh nggak ada apa-apanya buat Jakarta. Jakarta nggak butuh pemimpin yang hanya bisa berimajinasi. Karena apa? Semua imajinasi yang lu lakukan semua tong kosong nyaring bunyinya. Nggak ada tuh bagaimana nasib halte busway di Bandung, bagaimana nasib teras Cihamplas di Bandung. Lu mau berimajinasi. Jakarta bukan film, bukan sebuah sinetron. Jadi lu nggak usah berimajinasi untuk membuat sebuah skenario konyol buat gua ya. Jakarta butuh pemimpin yang humble, merakyat ya, dan tegas. Bukan kayak lu yang lemah gemulai. Ridwan Kamil, Jakarta nggak butuh orang kayak lu. Ingat itu Ridwan Kamil. Lu kalau mau ngomong ngaca, lu jangan sok jumawa deh. Mentang-mentang lu didukung sama Jokowi, lu didukung oleh Raffi Ahmad, terus lu seenaknya gitu ngomong. Ingat tuh, sadar diri juga sama wakilnya si Suswono, udah nistain agama Islam, udah jelas-jelas merendahkan Rasulullah Nabi besar Muhammad dengan menyamakan bahwa Rasulullah itu adalah pria miskin, pengangguran. Mikir woi, mikir Ridwan Kamil ya. Nih ya buat warga Jakarta khususnya, kalian perlu tahu ya, kelebihannya Ridwan Kamil itu apa sih? Kelebihannya Mas Pram apa sih? Dan Bang Dul nggak usah ngebahas visi misi lah, program-program. Nih ya, gue pengen nantangin Ridwan Kamil. Mampukah seorang Ridwan Kamil menyatukan Persija dan Persib seperti Mas Pram, Bang Dul yang mampu menyatukan Ahoker dan anak Abah? Gue tantangin Ridwan Kamil, mampu gak menyatukan Persija dan Persib yang selama ini tuh kita tahu seperti apa dan bagaimana mereka. Dan satu lagi buat warga Jakarta, ingat Ridwan Kamil itu sudah jelas-jelas ada buktinya pernah menghina Jakarta, pernah menghina, meledek, melecehkan warga Jakarta. Apakah kalian mau sebagai warga Jakarta dipimpin sama orang yang udah jelas menghina Jakarta, mengecilkan warga Jakarta? Camkan itu baik-baik. Ingat, ini menentukan nasib 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun nasib Jakarta. Jangan sampai kita salah pilih orang. Jakarta nggak butuh pemimpin yang berimajinasi. Dan ingat ya, fokus visi misinya
warga Jakarta harus tahu apa sih fokus utama visi misi dari Mas Pram Bang Dul dan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil fokus kepada pembangunan, sementara Mas Pram Bang Dul visi misinya fokus kepada kesejahteraan warga miskin kota. Setelah mensejahterakan warganya, baru pembangunan. Itu baru pemimpin yang cerdas, Mas Pram dan Bang Dul. Buat apa? Ya, pembangunan dulu diciptakan. Sementara warga Jakarta masih jauh dari kata sejahtera. Yang benar ya Mas Pram Bang Dul, sejahterakan dulu warga Jakarta, baru lanjut ke pembangunan. Itu yang baru TOP-BGTB. Ingat tuh warga Jakarta, jangan maulah diiming-iming sama si Ridwan Kamil. Apalagi ya program-programnya dia itu nggak logik. Contoh nih ya, dia mau nyiapin alat nge-gym di pinggir jalan. Kebayang nggak sih kalau kita nge-gym di pinggir jalan pakai baju formal atau baju kerja, sampai kantor yang ada baju kita lepek, basah, capek, ngantuk. Kalau mau bahas kesehatan biar warga Jakarta sehat, seharusnya bukan menyiapkan alat nge-gym di pinggir jalan. Lu kira pedagang kaki lima Ridwan Kamil, sekalian aja lu siapin salon atau klinik skincare tuh di pinggir jalan biar warga Jakarta cantik dan fresh gitu. Ya, kalau emang lu niat pengen bikin warga Jakarta sehat, lu siapin tempat di beberapa titik wilayah Jakarta itu untuk nge-gym dengan semua alat nge-gymnya beserta instrukturnya dan juga fasilitasnya secara gratis. Itu yang harusnya lu lakukan, bukan naro di pinggir jalan. Mikir-mikir Ridwan Kamil, pakai otak lu, jangan ngecaprak aja lu, cuman bisa jumawa aja lu. Salam NKRI. Diawali sama Gibran yang ngajak relawannya untuk ngedukung Ridwan Kamil, terus disamber sama bapaknya yang juga ngajakin untuk milih Ridwan Kamil. Di situ gue bisa ngebaca, Ridwan Kamil pasti kalah. Berani taruhan nggak? Nggak boleh, karena taruhan itu kan haram hukumnya. Tapi itu bisa juga diartiin Pilkada Jakarta adalah pertarungan penguasa dengan rakyatnya. Itu artinya Pilkada ini bukanlah pesta demokrasi, tapi pestanya penguasa. Rakyat itu dipaksa untuk nurut dengan kemauan penguasa tanpa boleh komplain. Coba lu bayangin, udah jadi penguasa tapi masih belum puas. Apa namanya kalau bukan rakus? Ada kata lain selain itu. Mereka ini masih nggak nyadar, tanpa si Joko bilang RK lebih baik daripada Mas Pram, semua orang udah pada tahu kalau dia emang ngedukung RK. Tapi lihat hasilnya, nggak ngefek kan? Tetap aja RK kalah sama Mas Pram. Kenapa? Karena rakyat udah enek ngelihat kelakuan geng Solo ini. Di saat rakyat udah enak sama geng Solo dan gak mau milih paslon yang ada hubungan dengan geng Solo, malah keluar ada berita beginian. Lu itu ngapain, Kang? Lu itu bukan orang Jakarta. Lu itu orang Bandung. Ngapain sok-sokan pengen jadi pemimpin di kampung orang? Kita gak butuh bobotoh ada di Jakarta. Oh, dan sebagai penutupnya, emangnya di antara 11 jutaan warga Jakarta itu nggak ada yang bagus sampai kita dipaksa untuk milih orang dari kampung lain buat ngurusin Jakarta. Bukan. Jadi buat warga Jakarta, dimanapun kalian berada, ini kampung kita. Pemimpinnya ya harus orang dari kampung kita. Jangan mau sama geng Solo untuk milih orang kampung lain buat ngurusin kampung kita. Oke? Apa lo? Gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok. Sekedar mengingatkan Pak, menggusur warga pakai gas air mata itu brutal bukan? Sekedar mengingatkan Pak, tipu warga ngajak bukber dengan berkedok sosialisasi proyek, brutal bukan? Sekedar mengingatkan Pak, warga Taman Sari yang Bapak gusur dengan melibatkan aparat sampai ada korban luka-luka gitu, brutal bukan? Buat Ridwan Kamil yang lagi di Taman Sari Jakarta Barat, dapat salam dari Taman Sari Bandung. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.